Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanam Zain dari kelompok 8, dan malam ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus pada mata kuliah pengambilan keputusan bisnis. Apa sih itu studi kasus? Studi kasus merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dan menyeluruh. Metode ini tidak hanya melihat hasil akhir dari peristiwa, tetapi juga menelaah proses, latar belakang, serta konteks yang melingkupinya. Oleh karena itu, studi kasus sering digunakan ketika peneliti ingin memahami permasalahan yang kompleks dan terjadi dalam kehidupan nyata. Nah, dalam presentasi ini, studi kasus akan dibahas mulai dari pengertian, proses utama, hingga contoh pembahasan kasus, sehingga audiens dapat memahami bagaimana studi kasus digunakan sebagai metode penilaian ilmiah. Latar belakang studi kasus. Permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sosial, pendidikan, organisasi, maupun bisnis seringkali memiliki karakteristik yang kompleks. Permasalahan tersebut melibatkan banyak faktor seperti manusia, kebijakan, budaya, serta kondisi lingkungan. Dalam kondisi seperti ini, penggunaan data kuantitatif saja seringkali tidak cukup untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Studi kasus hadir sebagai metode penelitian yang memungkinkan peneliti untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian dilakukan tanpa manipulasi, sehingga data yang diperoleh mencerminkan kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, studi kasus menjadi metode yang relevan untuk menggali permasalahan yang membutuhkan pemahaman kontekstual dan yang pertama itu ada pengertian studi kasus. Jadi, studi kasus ini berasal dari istilah bahasa Inggris case study. Kata kasus merujuk pada suatu kejadian, kondisi, atau situasi tertentu yang bersifat khusus dan nyata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kasus diartikan sebagai keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau peristiwa. Nah, dalam penelitian, studi kasus berarti suatu upaya ilmiah untuk menelaah suatu peristiwa atau masalah tertentu secara mendalam. Peneliti tidak hanya mencatat apa yang terjadi, tetapi juga mencoba memahami mengapa peristiwa tersebut terjadi dan bagaimana prosesnya berlangsung. Kasus yang diteliti umumnya merupakan peristiwa aktual yang sedang terjadi, bukan kejadian yang sudah berlalu. Lalu ada definisi studi kasus menurut para ahli. Yang pertama itu dari Mujia Raharjo tahun 2017. Beliau mendefinisikan studi kasus sebagai serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, rinci, dan mendalam terhadap suatu program, peristiwa, atau aktivitas tertentu. Studi kasus dapat dilakukan pada tingkat individu, kelompok, lembaga, maupun organisasi untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang suatu peristiwa. Lalu yang kedua ada dari Merriam dan Tisdale tahun 2015. Mereka menyebut studi kasus sebagai deskripsi dan analisis mendalam terhadap suatu sistem yang dibatasi atau bounded system. Lalu yang ketiga itu ada dari Yin tahun 2002. Yin menjelaskan bahwa studi kasus adalah penelitian empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat secara jelas. Hakikat dan ciri utama studi kasus. Studi kasus memiliki beberapa ciri utama yang membedakan dari metode penelitian lain. Penelitian dilakukan dalam kondisi alamiah, artinya peneliti tidak mengatur atau memanipulasi situasi yang diteliti. Studi kasus juga bersifat holistik karena memandang fenomena sebagai satu kesatuan yang utuh. Selain itu, studi kasus menekankan pada kedalaman analisis, bukan pada jumlah sampel. Peneliti menggali data dari berbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh. Fokus utama penelitian bukan hanya pada hasil, tetapi juga pada proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, keistimewaan studi kasus. Menurut Mujia Raharjo tahun 2017, studi kasus memiliki beberapa keistimewaan. Yang pertama, studi kasus menyajikan data emik, yaitu data berdasarkan sudut pandang subjektif penelitian. Dengan demikian, peneliti dapat memahami fenomena dari perspektif orang yang mengalaminya langsung. Lalu yang kedua yaitu studi kasus mampu menggambarkan kehidupan nyata seperti yang terjadi sehari-hari. Ketiga, metode ini memungkinkan terjalinnya hubungan yang erat antara peneliti dan informan, sehingga data yang diperoleh lebih kaya dan mendalam. Keempat, studi kasus memberikan uraian rinci atau thick description yang meningkatkan kepercayaan hasil penelitian. Lalu, studi kasus sebagai metode penelitian. Memilih studi kasus sebagai metode penelitian berarti peneliti memiliki tujuan untuk menggali pengetahuan yang mendalam dari suatu peristiwa tertentu. Hal terpenting dalam studi kasus bukanlah seberapa banyak kasus yang diteliti, melainkan beberapa dalam peneliti mampu memahami kasus tersebut. Studi kasus sangat cocok digunakan ketika kasus yang diteliti bersifat unik, penting, atau representatif. Penelitian dapat dilakukan pada satu kasus tunggal atau beberapa kasus sekaligus, tergantung pada tujuan penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Selanjutnya ada proses utama studi kasus secara gambaran umum. Pada penelitian dengan metode studi kasus ini, pelaksanaannya dilakukan melalui tahapan yang cukup sistematis dan juga terstruktur. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam menghasilkan penelitian yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tahap awal dimulai dengan pemilihan tema dan juga kasus penelitian yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Selanjutnya, peneliti merumuskan fokus dan juga masalah penelitian agar pembahasan tetap terarah. Tahap berikutnya yaitu penentuan pertanyaan penelitian sebagai pedoman dalam pengumpulan data. Data kemudian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan juga studi pustaka sesuai dengan kebutuhan para peneliti. Setelah data itu terkumpul, dilakukanlah analisis data untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap kasus yang sedang diteliti. Hasil analisis ini selanjutnya dikaitkan dengan teori melalui dialog teoritik dan juga diuji keabsahannya menggunakan triangulasi data. Tahap terakhir yaitu penyusunan laporan penelitian secara sistematis. Melalui tahapan tersebut, penelitian studi kasus diharapkan menghasilkan temuan yang valid. Lalu selanjutnya ada pemilihan tema, topik, dan juga kasus. Pada tahap awal ini, peneliti studi kasus ialah pemilihan tema, topik, dan juga penelitian. Peneliti hanya dapat menghasilkan penelitian yang baik apabila meneliti bidang yang sesuai dengan kompetensi dan juga pemahamannya. Oleh karena itu, tema dan kasus yang dipilih juga harus relevan dengan keahlian peneliti agar proses peneliti dapat berjalan secara optimal. Selain pemilihan kasus, peneliti juga perlu mengumpulkan literatur yang relevan sebagai dasar teori penelitian. Literatur tersebut dapat berupa jurnal ilmiah, buku, maupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kasus yang diteliti oleh literatur yang digunakan harus bersifat mutakhir dan juga dapat dipercaya agar mampu memperkuat landasan teoritis dari penelitian. Dengan pemilihan kasus yang tepat serta dukungan literatur yang relevan, peneliti studi kasus diharapkan memiliki arah yang jelas, dasar teori yang kuat, dan juga hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya ada perumusan fokus dan masalah penelitian. Eh, Perumusan fokus dan masalah penelitian ini merupakan tahapan yang sangat penting dalam pemilihan studi kasus karena pada tahap ini bertujuan untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar pembahasan tidak melebar ke aspek-aspek yang tidak relevan dengan tujuan penelitian. Dengan adanya fokus yang jelas, peneliti ini dapat menentukan batasan penelitian secara tepat, sehingga proses pengumpulan dan analisis data menjadi lebih terarah. Fokus penelitian berperan sebagai pedoman utama bagi peneliti dalam mengkaji suatu permasalahan yang diteliti. Melalui fokus yang jelas, peneliti dapat berkonsentrasi pada permasalahan utama dan menggali informasi yang benar-benar memiliki nilai ilmiah. Hal ini juga membantu peneliti dalam memilih data yang relevan serta menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan. Apabila penelitian dilakukan tanpa fokus yang jelas, studi kasus beresiko menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar namun kurang mendalam. Data yang terlalu luas ini akan menyebabkan tidak terarah dan juga menyulitkan peneliti dalam proses analisis serta penarikan kesimpulan. Akibatnya, hasil penelitian menjadi kurang tajam dan tidak mampu menjawab permasalahan penelitian secara optimal. Oleh karena itu, perumusan fokus dan masalah penelitian harus dilakukan secara cermat dan juga matang agar penelitian studi kasus dapat menghasilkan temuan yang mendalam, sistematis, dan juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya ada penentuan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini merupakan eh, inti dari penelitian studi kasus karena menjadi landasan utama dalam seluruh proses penelitian. Dalam studi kasus, pertanyaan penelitian umumnya dirumuskan dengan menggunakan kata
how, dan juga why. Hal ini disebabkan karena penelitian studi kasus tidak hanya bertujuan untuk mengetahui apa yang terjadi, tetapi lebih menekankan pada pemahaman proses serta alasan terjadinya suatu fenomena secara mendalam. Pertanyaan penelitian berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam menentukan arah dan juga pengumpulan data. Dengan pertanyaan yang jelas, peneliti dapat mengetahui jenis data apa yang dibutuhkan, dari mana data itu diperoleh, serta metode apa yang paling tepat untuk digunakan, seperti wawancara, observasi, ataupun studi dokumentasi. Selain itu, pertanyaan penelitian juga berperan penting dalam proses analisis data ini karena data yang telah dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Apabila pertanyaan penelitian dirumuskan secara tepat, maka hasil analisis akan lebih terarah dan mudah ditarik kesimpulan. Oleh karena itu, perumusan pertanyaan penelitian harus dilakukan secara cermat. Pertanyaan yang baik akan menghasilkan temuan yang bermakna, relevan dengan tujuan penelitian, serta mampu memberikan kontribusi ilmiah yang jelas dalam penelitian studi kasus. Selanjutnya ada pengumpulan data dalam studi kasus. Dalam penelitian studi kasus, peneliti ini berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian. Artinya, peneliti secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan data, mulai dari mengamati, mewawancarai, hingga menafsirkan informasi yang diperoleh di lapangan. Pengumpulan data ini dilakukan dalam konteks kehidupan nyata agar peneliti dapat memahami fenomena yang diteliti secara mendalam dan juga utuh. Proses pengumpulan data ini tidak selalu berlangsung dalam waktu singkat, melainkan dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu hingga data yang diperoleh dianggap cukup untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Peneliti peneliti terus mengumpulkan data sampai mencapai kondisi data jenuh, yaitu ketika tidak ditemukan informasi baru yang signifikan. Apabila data yang diperoleh belum memadai atau belum mampu menjawab pertanyaan penelitian, peneliti ini perlu kembali ke lapangan untuk melengkapi dan memperdalam data. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian studi kasus bersifat fleksibel dan adaptif terhadap kondisi lapangan. Peneliti dapat menyesuaikan proses pengumpulan data sesuai dengan situasi yang dihadapi tanpa mengabaikan tujuan penelitian. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data studi kasus. Dalam penelitian studi kasus, pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting karena menentukan kedalaman dan kualitas hasil penelitian. Teknik pengumpulan data dalam studi kasus ini umumnya dilakukan melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, catatan lapangan, dan penggunaan data sekunder. Penggunaan lebih dari satu teknik pengumpulan dan bertujuan untuk memperoleh data yang lebih lengkap serta saling melengkapi satu sama lain. Wawancara ini digunakan sebagai teknik utama untuk menggali informasi secara langsung dari informan yang memiliki keterkaitan dengan kasus yang diteliti. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh penjelasan yang mendalam mengenai pengalaman, pandangan, serta pemahaman informan terhadap fenomena yang sedang dikaji. Wawancara juga memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan lanjutan sehingga informasi eh, yang diperoleh menjadi lebih detail dan juga terarah. Selain wawancara, observasi dilakukan untuk memahami kondisi dan aktivitas yang terjadi di lapangan secara langsung. Melalui observasi, peneliti dapat mengamati perilaku, interaksi, serta situasi yang nyata yang mungkin tidak sepenuhnya terungkap melalui wawancara. Dengan demikian, observasi berfungsi untuk memperkuat dan melengkapi data yang diperoleh dari informan. Dan yang selanjutnya ada observasi dalam studi kasus. Observasi ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian studi kasus karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang diteliti secara langsung di lapangan. Melalui observasi, peneliti ini dapat melihat kondisi secara nyata
perilaku dan juga interaksi yang terjadi dalam lingkungan penelitian, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih kontekstual dan tidak hanya bergantung pada penjelasan dari para informan. Dalam studi kasus, observasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Observasi partisipan merupakan teknik observasi di mana peneliti terlibat secara langsung dalam aktivitas subjek penelitian. Keterlibatan ini bertujuan untuk memperoleh empati serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap pengalaman dan sudut pandang subjek penelitian. Dengan ikut serta dalam aktivitas yang sedang diamati, peneliti ini dapat memahami makna dari perilaku dan tindakan subjek secara lebih utuh. Namun demikian, observasi partisipan menuntut peneliti untuk tetap menjaga sikap objektif agar keterlibatan yang dilakukan tidak mempengaruhi hasil penelitian. Sementara itu, observasi non-partisipan dilakukan dengan menempatkan peneliti sebagai pengamat yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas subjek penelitian. Dalam jenis observasi ini, peneliti hanya mengamati dan mencatat fenomena yang terjadi tanpa melakukan interaksi secara langsung. Observasi non-partisipan biasanya digunakan untuk menjaga jarak dan subjek penelitian sebagai objektivitas dan tetap terjaga. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan mempresentasikan mengenai catatan lapangan. Nah, untuk catatan lapangan, apa sih catatan lapangan itu? Catatan lapangan merupakan alat penting dalam studi kasus karena ingatan manusia bersifat terbatas. Catatan lapangan terdiri dari catatan pengamatan, catatan teoritis, dan catatan metodologis. Nah, jadi fungsi dari catatan lapangan itu karena mengingat bahwasanya manusia itu memiliki ingatan yang terbatas, yang tidak terbatas, maka diperlukanlah catatan lapangan. Nah, untuk catatan lapangan ini dia terdiri dari 3, yaitu ada pengamatan, teoritis, dan metodologis. Untuk catatan pengamatan itu adalah mencatat apa yang dilihat dan didengar si peneliti gitu. Jadi setiap hal yang dilihat dan didengar itu harus dicatat. Nah, catatan teoritis berisi interpretasi dan pengembangan konsep. Catatan metodologis mencerminkan proses dan penelitian yang digunakan. Selanjutnya yaitu adalah pengolahan dan analisis data. Nah, untuk setelah kita melakukan catatan lapangan dan setelah data itu terkumpul, peneliti melakukan pengolahan dan analisis data. Proses ini meliputi pengecekan kebenaran data, penyusunan data secara sistematis, dan pengkodean dan pengelompokan data. Nah, di sini setelah kita udah punya datanya, yang awalnya datanya masih berantakan, nah di sini kita seperti merapikan si data-data tersebut secara sistematis. Nah, analisis data bertujuan untuk menemukan temuan penelitian yang bermakna. Keberhasilan penelitian studi kasus sangat ditentukan oleh kemampuan peneliti dalam menganalisis data secara mendalam dan kritis. Nah, jadi di sini adalah poin pentingnya dari setelah kita mengumpulkan data. Selanjutnya ada analisis data lanjutan. Nah, analisis data lanjutan dilakukan dengan membaca seluruh transkrip data untuk memperoleh gambaran umum. Nah, setelah kita punya datanya dan sudah kita olah, lalu dari sana kita baru bisa memiliki gambaran umum. Selanjutnya, data dikompilasi dan dikelompokkan berdasarkan kategori, urutan kejadian, dan tipologi tertentu. Dari proses ini, peneliti dapat menemukan pola, hubungan, dan makna yang menjelaskan fenomena yang diteliti. Selanjutnya, ada dialog teoritik dan triangulasi. Nah, untuk ini, dialog teoritik dilakukan dengan mengkaitkan temuan penelitian dengan teori yang telah dibahas dalam kajian pustaka. Tujuannya adalah menghasilkan temuan konseptual yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi, secara intinya, dialog teoritik ini dilakukan agar kita bisa mempertanggungjawabkan hasil temuan yang tadi gitu. Triangulasi dilakukan untuk memastikan keabsahan data dengan cara mengonfirmasi temuan kepada informan dan membandingkan berbagai sumber data agar hasil penelitian tidak bias. Selanjutnya ada laporan penelitian studi kasus.
Tahap akhir studi kasus adalah menyusun laporan penelitian. Laporan disusun secara objektif, sistematis, dan mengikuti metode ilmiah. Laporan mencakup deskripsi masalah, konteks penelitian, proses penelitian, serta hasil dan pembahasan. Laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban ilmiah atas penelitian yang telah dilakukan. Nah, di tahap akhir ini kita sudah mulai nih si laporan ini kita susun dengan rapih gitu. Mulai dari kita deskripsinya, lalu konteks dari penelitian ini tuh apa, lalu prosesnya bagaimana, serta hasil dan pembahasan. Selanjutnya ada contoh pembahasan kasus. Contoh kasus yang akan diambil adalah permasalahan di SMK Kesehatan Citra Semesta. Nah, di mana 15 guru dan tenaga pendidik mengundurkan diri. Kondisi ini menyebabkan proses belajar mengajar tidak berjalan dengan baik. Permasalahan diperparah oleh minimnya fasilitas pendidikan, kurangnya transparansi pengelolaan sekolah, serta tidak adanya kerjasama dengan pihak rumah sakit untuk praktik di industri. Nah, kasus ini menunjukkan pentingnya manajemen dan sarana prasarana dalam dunia pendidikan. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.